Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading ya. Temanya adalah pesona kamu di mata seseorang. Gimana pesona kamu di mata seseorang, di mata siapa, di mata siapa aja ya. Kemarin tuh ada yang komen-komen ke mana aja, udah ditunggu-tunggu videonya, udah berapa hari nggak upload. Aku tuh jadi tuh ke Bandung ya kan, ke Bandung sih sebenarnya dalam rangka kan aku bulan ini kan ulang tahun, jadi aku pengen ada reward buat aku karena aku tiap hari kerja, jadi aku pengen kayak nyenengin diri sendiri gitu. Aku ke Bandung solo trip ya, short getaway yang ya liburan bentar-bentar gitu ya, cuma 3 harian. Dan di sana juga aku ada niat berbagi sedikit ya, berbagi sedikit rezeki ke orang-orang yang ada di jalanan Bandung sekitar Jalan Pasteur. Aku jalan pagi, ya emang sengaja pengen jalan pagi seperti biasa kayak di Jakarta, cuma bedanya di sana aku sambil bagi-bagi sedikit rezeki aku di sana gitu, karena dalam rangka aku ulang tahun. Jadi pengen berbagi happiness aja gitu, kayak berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang kurang mampu dan kurang beruntung. Dan itu rezeki yang aku bagikan itu ya itu adalah sebagian dari yang aku dapetin dari klien-klien yang udah reading di aku gitu. Jadi buat kalian yang pernah reading aku, yang pernah reading tarot reading di aku mau say thank you buat kalian yang udah pernah reading di aku. Terus dengan kalian reading di aku, kalian juga ikut berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi pendapatan dari reading tarot itu ya, pendapatannya ya sebagian aku sharing, aku bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah kebetulan kemarin aku bagiannya itu di Bandung ya, ke beberapa orang. Ada ke pemulung, ada ke tunawisma yang di jalanan, ada ke yang bapak-bapak yang bekerja dinas sosial yang bersihin jalanan, yang bersihin pekerja yang bersih sampah. Terus ya pokoknya kayak gitu-gitu deh ya. Kayaknya aku bakalan lakuin itu lagi ya, next trip mungkin di Bandung lagi. Kayak lumayan cukup berkesan soalnya kemarin itu ya, jadi kayak seru aja gitu ya. Semoga aku bisa tetap berbagi terus ya, mau di Bandung, mau di Jakarta, mau dimanapun. Sebenarnya sama sih, kayak dari dulu pendapatan tarot itu tetap ya aku sharing ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya, ke orang-orang yang kurang beruntung, ke orang-orang yang kurang mampu gitu, yang di sekitar aku, yang aku tahu lah gitu ya. Dan kemarin kebetulan emang pengen di Bandung gitu kan. Ya udah, aku mau terima kasih buat kalian yang pernah reading di aku ya, yang udah tarot reading di aku. Dengan kalian reading tarot di aku, kalian juga ikut berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Semoga bisa tetap berbagi terus, semakin banyak orang yang kita bantu, dan kalian makin banyak rezekinya juga, dan ya makin banyak orang-orang yang kedepannya nanti bisa kita bagikan kebahagiaan ya, sedikit rezeki. Oke, itu aja sharing dari aku. Udah lama banget gak ngobrol-ngobrol. Itu aja, semoga kalian happy, sehat-sehat. Aku juga ya sehat-sehat, happy supaya bisa bikin video terus ya, supaya bisa temenin kalian, mau kalian lagi happy, senang, baper, galau, apapun situasinya, kita bakalan bareng-bareng terus. Oke, itu aja. Kita langsung mulai ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Bisa kontak yang ada di description box video aku. Itu aja. Dan jangan lupa aku ada share video ya, short video pendek. Kalian bisa cek itu di fitur short ya. Baru ada 3 video sih. Itu kebetulan video-video dari TikTok account aku, terus aku sharing di sini. Di YouTube nggak apa-apa sih, sama aja. Doain aja, mungkin tiap hari bakal aku sharing di sini di YouTube. Gitu aja, kayaknya udah kelamaan. Kalian boleh skip ya kalau misalnya kelamaan ini videonya, intronya ya. Kita langsung mulai aja ya. Pesonamu di mata seseorang.
Entah gimana, seseorang ngelihat kamu ya, misalnya face to face di saat kamu lagi jalan, di saat kamu kayak lagi misalnya nih jalan di tengah-tengah gitu, orang tuh kayak terpanang lihat kamu. Terpanangnya aku nggak tahu sih fokusnya tuh kemana, bisa ke penampilan, bisa ke fisik, bisa ke raut wajah ya, pokoknya pembawaan kamu juga dilihat dari atas sampai bawah gitu ya, gesture, jalannya, kakinya, tangannya, atau wajahnya, pandangannya kemana, itu dilihat ya, itu cukup menarik buat seseorang. Dan di sini mungkin ketika kamu berjalan juga terlihat ya dari luar kamu tuh seseorang yang independen kayaknya ya, cukup mandiri dilihat sama orang. Dari penampilan juga cukup menarik. Dari penampilan apa yang kamu pakai, pakaian, baju, ya atau aksesoris yang kamu gunakan, sepatu, tas, nah itu cukup menarik seseorang. Mungkin dilihatnya apa ya, kayak cocok gitu mungkin kamu pakainya. Ada orang-orang yang ngelihat kita ya, kadang karena kita cocok, ada orang yang ngelihat kita karena suka sama apa yang kita pakai gitu. Jadi kayak pas kita pakai itu kayak orang lihatnya, ini orang kok cocok aja pakai baju apa aja gitu. Ada kan orang-orang yang kayak gitu ya. Dan kamu terlihat memang seperti orang yang berkelas. Berkelas ini nggak harus pakai baju mahal, nggak harus pakai apapun yang mahal, yang mewah, enggak ya, tapi berkelas nih ya kelihatan aja kamu seseorang yang mungkin punya selera yang cukup bagus ya dalam berpakaian, selera-selera seperti apapun yang kamu kenakan di badan kamu gitu, itu terlihat ya cukup berkelas lah, nggak yang norak-norak banget gitu yang kamu pakai ya. Dan terlihat kamu seseorang yang apa ya, terlihat kayak nggak ngerti sih kamu sebenarnya happy atau nggak sama hidup kamu, tapi dari luar tuh kelihatan seseorang yang memang bisa menyenangkan diri sendiri, itu kali ya maksudnya ya. Bisa menyenangkan diri sendiri, terus bukan seseorang yang dengan beribu-ribu masalah di hidupnya. Ya bisa aja mungkin kamu lagi ada masalah, tapi kan dilihat dari luarnya kayak seseorang yang cukup bahagia gitu loh dengan dirinya sendiri. Mungkin dengan dirinya kali ya, bukan dengan hidupnya. Kalau dengan hidup pasti kan kita selalu ada masalah. Mungkin kamu adalah seseorang yang cukup bahagia dengan dirinya sendiri. Mungkin cukup apa ya, orang bisa lihat kalau kamu tuh cinta sama diri kamu sendiri. Kayak ada ini sisi self love gitu ya. Beda kan, orang yang punya self love sama orang yang nggak peduli sama diri sendiri itu beda loh. Pernah nggak lihat orang-orang yang kayak gitu? Jadi kita bisa lihat nih orang bener-bener nge-treat dirinya tuh kayak sayang gitu ke dirinya sendiri. Yes. Dan kamu terlihat memang orang yang kecerdasan kamu itu cukup membuat orang kayak ya terpesona, terpanah gitu. Mungkin ada orang-orang yang nggak ngerti sama satu hal ini, hal itu, tapi entah gimana kamu tuh paham. Apalagi ketika kamu paham, kamu ngerti, kamu menjelaskan ke seseorang gitu ya apa yang kamu pahami. Nah itu bikin orang kayak wow, cerdas juga ya nih cewek, nih cowok. Wow, keren juga ya nih, dia tahu apa aja. Gue yang tahu apa aja, tapi ternyata masih ada yang belum gue tahu gitu ya. Dan di sini kamu terlihat kayak seseorang yang bukan gak butuh orang lain sih, tapi bener-bener kayak, ngerti gak sih, kita ngeliat seseorang nih ya, kita bisa ngeliat orang ini memang udah mandiri gitu ya, udah mandiri dari sananya, dan seperti kayak tipe-tipe orang yang gak nyusahin orang lain. Nah itu kan kelihatan tuh orang-orang yang aku gak ngerti entah gimana orang-orang tuh bilangnya gitu. Jadi kayak ngeliat dari luar emang kamu tipenya yang gak menyusahkan orang lain gitu. I don't know kenapa mereka bilang kayak gitu ya. Kamu orangnya open minded sih ya. Ketika seseorang mungkin cerita ke kamu ya tentang suatu keburukan mereka atau rahasia mereka, kamu nggak ngejudge, kamu nggak gampang ngejudge begitu aja kayak oh kamu gini ya, kamu kayak gitu, kamu mah gitu, kamu kayak langsung ngata-ngatain. Enggak, kamu nggak kayak gitu. Kamu menerima seseorang ya, kamu menerima seseorang pas lagi cerita, pas lagi sharing,
menerima keadaan seseorang itu seperti apa. Yes, kamu bisa memberikan apa yang kamu miliki. Apa tuh? Uang, materi, waktu, pikiran, atau apa. Jadi entah gimana, orang bisa ngeliat kamu punya A, B, C, sampai Z, tapi kamu mau berbagi apa yang kamu punya. Ya, dengan tangan terbuka kamu kayak, ini aku punya ini. Enggak, udah pakai aja, nggak apa-apa. Enggak, ini buat kamu, aku bantu kamu. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kelihatan kamu seseorang yang memang lovely, dan apa yang kamu miliki kamu nggak perhitungan, kamu bagi aja, sharing aja ke seseorang. Mungkin seseorang butuh bantuan atau butuh sesuatu dari kamu, tapi kamu nggak segan-segan buat memberikan itu ke orang lain ya. Kamu orangnya cukup tenang ya. Tenang ini bisa jadi suatu kelebihan loh menurut aku ya. Ada kan orang-orang ya, terutama cewek atau feminin. Ada feminin tuh yang pecicilan gitu kan, kayak nggak bisa diem, yang kayak apa sih, kayak gresek-grusuk, ngerti kan? Nah, kamu tuh tipenya jauh dari kayak gitu. Kamu tipe-tipe yang tenang gitu ya, pembawaannya tenang, kalem. Nah, biasanya kan cowok-cowok sukanya cewek yang kayak gitu kan, karena nggak ribet ya, bener nggak sih? Karena cewek-cewek kalem gitu nggak ribet. Biasanya ya sifatnya juga kayak gitu, nggak ribet. Kan cowok-cowok biasanya nggak suka tuh cewek-cewek yang ribet ya. Ribet dari cerewet atau ribet dari tingkah lakunya ya. Tuh ada kartunya kan, baru aku baca di sini tuh, kamu memang punya self love sama diri kamu sendiri. Kayak orang bisa lihat kalau kamu tuh sayang dan cinta sama diri kamu sendiri. Terlihat dari cara kamu nge-treat diri kamu sendiri gitu. Bener-bener kamu ya kelihatan ya menspesialkan diri kamu. Pesona kamu di mata seseorang ya. Kamu diam aja tuh orang kayak terpesona. Ngerti gak? Aku nggak tahu sih maksudnya apa, tapi aku bisa bilang di sini kayak kamu nggak usah ngomong banyak, kamu nggak usah banyak gaya, kayak diem aja orang tuh udah terpesona. Gimana nih maksudnya? Apa karena kamu cantik? Apa karena kamu ganteng? Jadi orang gampang banget terpesonanya sama kamu ya. Mungkin itu dilihat dari fisik kali ya, atau dilihat dari raut wajah gitu ya. Entah gimana, kamu tuh memberikan hidup seseorang lebih cerah. Ya, kamu memberikan pencerahan buat hidup seseorang di sini. Mungkin ada orang-orang yang kayak udah bener-bener terpuruk hidupnya, tapi dibantu kayaknya sama kamu ya. Nggak tahu bantuannya tuh dalam bentuk apa, tapi mereka bisa bilang kalau kamu tuh cukup memberikan pencerahan buat hidup mereka. Di saat mereka lagi terpuruk, di saat mereka kayak lagi udah bener-bener mentok banget nih ya, kayaknya masalahnya. Nah, kamu mau kayak apa ya, kayak memberikan jalan tuh, atau memberikan cahaya. Jadi mereka bisa apa ya, bisa dapat jalan keluar, atau mereka kayak punya pandangan atau pikiran yang baru untuk menyelesaikan masalahnya mereka gitu ya. Tuh di sini ya cara bicara kamu deh kayaknya, cara bicara atau ketika kamu komunikasi ya dengan seseorang, itu seseorang tuh kayak terpesona gitu dengan cara bicaranya kamu, atau memang kelihatan kamu seseorang yang berpendidikan ya, atau misalnya dari gaya bicara atau nada bicara itu bikin orang jadi pengen dengerin apa yang kamu omongin gitu ya. Walaupun misalnya topiknya tuh receh banget ya, nggak yang terlalu penting, atau topiknya memang yang biasa-biasa aja gitu, sambil kayak bercanda hahaha, tapi orang mau dengerin gitu, karena saking gampang banget ketariknya dari apa yang kamu omongin. Mungkin juga kamu punya magnet ya, bisa bikin orang kayak gampang banget nih ketarik ketika kamu lagi bicara sama seseorang gitu. Jadi kamu bisa menarik lawan bicara kamu supaya fokus sama apa yang kamu omongin. Mungkin banyak kalian juga yang punya jiwa-jiwa persuasif ya, bisa mempengaruhi orang, bisa apa ya, kayak bikin orang tuh jadi terpersuasi gitu ya, bisa kayak mengelabui gitu, bukan mengelabui sih ya, pokoknya bisa persuasi seseorang lah, yang tadinya mereka nggak suka jadi suka, nggak mau jadi mau gitu, karena apa yang kamu omongin tuh bikin orang jadi tertarik ya.
yang pesonamu di mata seseorang ya, banyak orang-orang tuh yang suka ngebayangin kamu deh kayaknya. Entah kenapa ngebayangin, tapi banyak orang-orang yang jadi suka ngebayangin kamu, terutama di malam hari. Ini kebanyakan orang-orang yang memang lawan jenis ya, kayak ngebayangin kamu. Ini ngebayangin apa nih, ngelamunin jorok atau gimana? Tapi kayaknya enggak sih, kayak mereka kayak entah mereka ada cinta ya, ada apa sih, kayak yang ngebayangin ini kayak lebih ini sih, lebih kayak terpesona dan tiba-tiba inget aja gitu. Mereka tertarik terus inget kamu. Nggak yang ngelamunin jorok kayak gimana-gimana sih, enggak ya. Emang ketika sekilas inget aja gitu, spontan. Pesonamu di mata seseorang ya. Kamu itu bikin seseorang terpesona di saat kamu ngelakuin apa ya, kayak misalnya gini ya, kamu punya talenta, punya hobi, atau kamu memang ahli ya dalam pekerjaan kamu. Nah, ketika kamu ngerjain itu, ngerjain hobi kamu, ngerjain pekerjaan kamu gitu ya, seseorang bisa terpesona ketika kamu ngerjain itu. Nggak tahu apa memang yang kamu kerjain itu memang menarik, atau memang yang kamu kerjain itu bener-bener kayak sulit atau apa, atau kamu ahli di bidang itu, tapi orang kayak tertarik aja gitu ketika kamu ngelakuin pekerjaan kamu atau hobinya kamu. Jadi orang kayak kayak ikut masuk ke dunia kamu gitu. Ngerti gak? Pokoknya ya jadi kayak ngelihatnya ya terpesona. Iya, mungkin sebutnya terpesona ya. Pesonamu di mata seseorang, ada orang-orang yang terpesona, mungkin mereka suka atau punya perasaannya sama kamu. Ini orang-orang ini nih kayak sering banget ngedoain kamu. Iya, mereka nih kayak suka ngedoain kamu. Mungkin mereka berharap kali ya, entah harapannya apa, mau punya pasangan seperti kamu atau mau dekat sama kamu. Tapi orang-orang ini nih kayak ya suka ngedoain kamu gitu, suka berdoa, ya berharap doain supaya jadi pasangan, bisa deket atau bisa jadi pacar. Nah, ada yang kayak gini ya. Atau terpesonanya mungkin ada beberapa dari kalian yang rajin ibadah, bisa juga ya. Rajin ibadah, rajin berdoa atau rajin sholat. Ya orang ngeliatnya kamu ya bagus dalam beribadah gitu. Jadi kayak ya keren, mungkin ya keren. Kan jarang ya, kayak zaman sekarang orang tuh masih kayak yang rajin ibadah kayak gitu-gitu. Di tengah apa ya, di tengah gempuran kehidupan yang toksik ini. Lebay ya, tapi emang kayak gitu ya. Dan di sini kamu orangnya nggak gampang apa ya, nggak gampang dengerin omongan orang gitu. Kayak mungkin kamu orangnya cuek ya, ya orang tahu misalnya kamu diomongin apa, diomongin yang buruk-buruk atau apa nih, kamu nggak mau dengerin. Dan kamu nggak mau peduli tuh sama orang-orang yang kayak gangguin hidup kamu, atau orang-orang yang memang nggak suka sama kamu. Dan dilihat sama orang, mungkin kamu pernah punya masalah ya, masalahnya mungkin cukup besar, tapi di sini orang bisa lihat kalau kamu tuh keren, kamu bisa menghadapi masalah kamu bisa melewati badai masalah kamu ini. Nggak tahu, orang bisa lihatnya tuh kayak gitu, kayak kamu keren, bisa menghadapi masalah kamu yang besar itu. Pesonamu di mata seseorang, mereka melihat kayak packaging, jadi keseluruhan bentukan kamu. Bentukan tuh maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Ya pokoknya packagingnya kamu tuh bagus, terlihat dari luar ya. Entah packagingnya memang menarik, atau memang yang kamu pakai itu bagus, atau memang yang kamu pakai itu cocok sama kamu, atau memang dari yang kamu pakai kamu terlihat cantik. Nah pokoknya bisa terlihat dari situ, dari packaging luarnya kamu. Ini yang orang lihat dari luar ya. Pesonamu di mata seseorang, ketika orang bisa ngelihat, mungkin ya gini, kamu punya teman-teman, punya sahabat atau best friend ya,
orang bisa ngeliat nih dari kamu punya teman-teman. Misalnya kamu pernah posting sesuatu ya, kamu lagi pergi bareng teman-teman kamu atau ke kafe atau apa. Nah, orang bisa lihat nih dari kamu dan tongkrongannya kamu gitu. Nggak tahu nih mereka lihatnya gimana atau kenapa lihat dari sisi itu, tapi mungkin ya orang bisa lihat kalau kamu tuh kamu dan teman-teman kamu tuh memang circle-nya kamu tuh bagus, misalnya ya. Circle-nya kamu mungkin dilihat berpendidikan, circle-nya kamu mungkin dilihat kayak circle yang positif. Ya nggak tahu kenapa, aku juga bingung nih. Orang lihatnya tuh dari situ juga. Iya. Ketika kamu lagi main atau nongkrong bareng circle-nya kamu, nah itu juga ya orang terpesona. Tapi bisa juga orang yang terpesona sama kamu nih memang orang-orang terdekat kamu ya, bisa circle-nya kamu, teman-teman atau sahabat. Nggak harus lawan jenis sih, pokoknya memang orang-orang terdekat juga ada yang terpesona sama kamu ya. Di sini apa ya istilahnya, ketika orang tahu kamu ada masalah, ini kan orang tahu nih kamu punya masalah, stres dong pasti. Tapi kamu bisa hadapin masalah kamu itu. Jadi orang tuh lihatnya, gila ya lu punya masalah tapi masih bisa ketawa-ketawa gitu. Tapi kamu masih bisa sesantai itu, padahal orang tahu masalah kamu tuh cukup besar mungkin ya. Tuh kamu tuh memang di apa ya, dikelilingi orang-orang yang positif kayaknya, dikelilingi sama kebaikan-kebaikan, hal-hal positif ya. Nggak tahu orang lihatnya kayak gitu ya, yang membuat apa sih pesona kamu ya, pesona kamu di mata seseorang ya, circle-nya kamu mungkin bagus ya atau positif. Jadi orang bisa lihat kalau circle-nya positif ya kamunya juga pasti positif, kamunya juga pasti baik gitu katanya. Dan ada orang-orang yang bilang kayak circle-nya kamu tuh orangnya gini-gini ya, baik-baik banget atau positif banget gitu. Emang agak aneh sih kedengarannya, tapi jadi pesonanya ini bukan dilihat dari diri kamu sendiri, tapi juga circle kamu dilihat sama orang ya. Ini kebacanya tuh kayak gini, ketika kamu perhatian, aku nggak ngerti, ini ada orang-orang yang bilang mereka tuh kayak pesona kamu tuh dilihat ketika kamu perhatian terhadap binatang. Entah kamu pernah posting sesuatu kayak kamu perhatian sama binatang, kucing atau apa, kayak kamu tuh kelihatan kayak sayang banget mungkin ya sama binatang. Jadi mereka lihat kayak kamu punya sifat sesayang itu sama binatang ya. Bukan nggak mungkin kamu bisa sesayang itu sama pasangan kamu, sama orang-orang sekitar, keluarga, family atau orang tua kamu. Pesonamu di mata seseorang, keberanian kamu sih, kamu pemberani katanya nih ya. Apalagi kalau apa sih, kayak sesuatu nih kayak nggak bener, nah kamu tuh berusaha buat mempertahankan, apa sih, kayak kamu berusaha buat mempertahankan kebenaran. Gimana sih ini ngomongnya bingung ya. Misalnya ada konflik gitu ya, kamu konflik misalnya sama orang, nah orang ini nih salah sebenarnya. Nah, kamu tuh gimana caranya kamu supaya kamu memenangkan kebenaran gitu ya, supaya kamu mengadili atau memenangkan kebenaran atau membela kali ya istilahnya. Kamu punya keberanian buat membela kebenaran. Ya pokoknya di sini kamu ada keberanian buat membela kebenaran, buat menunjukkan kalau sesuatu itu salah gitu. Jadi kamu ada keberanian buat ya menunjukkan ini apa, pandangan kamu kalau ketika sesuatu salah ya kamu harus bela kalau itu tuh ya salah gitu. Ngerti kan maksudnya? Pokoknya kamu orangnya adil deh ya. Kamu selalu apa sih, kayak menunjukkan keadilannya kamu, dan di situ ada keberanian. Apalagi kalau kamu cewek terus kamu bela kebenaran ya, yang menyangkut orang banyak, terus nggak ada satupun orang yang berani, terus kamu berani, itu pasti keren banget sih di mata cowok. Kayak wow gitu, kamu punya keberanian yang patut diperhitungkan gitu ya. Pesonamu di mata seseorang,
ketika kamu lagi ada masalah ya, kamu bisa setenang itu katanya. Kamu bisa setenang itu ketika kamu lagi dihadapkan dengan kebimbangan, kamu juga tenang. Malah kamu kayak nggak mau bikin orang lain tuh kayak kayak kerepotan dengan masalah-masalahnya kamu. Ya kamu kayak keep sendiri aja kesedihan-kesedihan kamu, kebimbangan kamu nggak mau sharing dengan alasan kamu nggak mau menyusahkan orang lain ya. Di sini kayaknya ada beberapa dari kalian yang pintar banget dalam mencari uang. Nggak tahu nih, entah pintar mencari uang tuh maksudnya rajin dalam bekerja, atau bisa apa aja yang kamu kerjain bisa gampang jadi uang gitu, atau apa yang kamu kerjain cepat banget mungkin pas lagi kamu kerja, tapi dilihatnya kayak intinya sih kayak kamu pintar gitu loh cari uang. Kamu pintar, kamu fokus dalam bekerja, cari uang itu juga. Dan di sini ada sisi kamu yang misterius sih. Entah gimana sisi misteriusnya kamu tuh bikin orang suka ya. Iya, kayak bikin orang jadi pengen tahu mungkin ya. Jadi kayak makin penasaran. Nah orang jadi pengen penasaran itu yang orang tuh jadi tanya-tanya, pengen tahu tentang kamu. Kayak misalnya gini, kamu tuh rumahnya di mana sih? Kamu tuh zodiaknya apa? Atau kamu tuh lahirnya bulan apa? Nah jadi kayak karena orang suka ya kan, kamu punya pesona, orang suka ya, terpesona. Jadi orang tuh jadi penasaran, pengen tanya dan pengen tahu kamu lebih dalam lagi ya. Tapi sisi misteriusnya kamu sih berawal dari situ ya, jadi orang penasaran dan pengen tahu. Dan banyak orang-orang yang ngerasa ya kayak terpesona sama kamu nih, jadi kayak banyak orang yang ngikutin kamu. Entah kamu punya follower, entah kamu follower di sosial media, atau mungkin ya di dunia nyata banyak orang yang ngikutin kamu. Misalnya ngikutin cara berpakaian, atau misalnya dari apa yang kamu omongin terus mereka percaya jadi ngikut ya, kamu ngomong apa percaya aja ya, karena mungkin ya kamu seseorang yang mungkin bagus kali ya, mungkin bagus dalam bidang kamu atau apa, jadi orang ya mau ngikutin sih ya, kayak following you, kamu ngelakuin apa, pakai apa ya orang ngikutin di sini. Dan ada orang-orang yang bilang kalau kamu tuh ngangenin, nggak tahu sisi apa yang bikin mereka kangen sama kamu, tapi ya kamu ngangenin. Misalnya mereka udah lama nih nggak nongkrong bareng sama kamu, terus mereka kayak kangen deh, udah lama deh nggak ngobrol sama dia, udah lama nggak cerita-cerita, udah lama nggak teleponan, udah lama nggak ngopi bareng. Nah kayak gitu-gitu ya, jadi kayak yang simple-simple juga bisa bikin orang kangen sama kamu ya. Nah pesona kamu dilihat dari ketika kamu menginginkan sesuatu, orang lihat kayak orang bisa tahu ini susah banget loh buat dapetin ini, tapi ternyata kamu berusaha banget sekuat tenaga buat ngedapetin hal itu. Padahal orang tahu ini tuh kayak susah banget, tapi kamu ya nggak putus asa mungkin ya buat dapetin sesuatu. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang gigih kali ya, gigih, ulet gitu. Jadi ya kegigihan kamu yang bikin orang mes aja gitu, kagum aja sama kamu. Apalagi kalau kamu orang-orang yang dilihat dari luar tuh kayak menye-menye, kayak orang-orang yang memang manja, tapi ternyata nggak semanja itu. Kamu strong ya, kamu kuat, kamu nggak nyusahin orang lain, kamu lakuin apapun sendiri untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah itu kan keren sih menurut aku ya. Orang-orang yang terpesona sama kamu ini kebanyakan orang-orang dari masa lalu ya. Mungkin sejak kamu nggak komunikasi sama mereka, sejak kamu kayak putus hubungan atau ya putus relationship-nya, mungkin mereka ngeliat kamu banyak perubahan ya. Mungkin mereka ngeliat kamu banyak perubahan, mungkin banyak perkembangan yang terjadi dalam hidup kamu. Mereka lihat mungkin kamu makin menarik, terus ya mungkin kamu lebih sukses sekarang. Nah mereka tuh bisa ngeliat kalau kamu tuh keren banget sekarang ya.
orang-orang dari masa lalu itu yang jadi kayak sedih atau menyesal mungkin ya udah pernah ninggalin kamu, jadi kayak sekarang kamu keren banget, lebih sukses, lebih cantik, lebih menarik, lebih ganteng. Nah itu orang-orang yang kayak oh my god, kayak cantik banget, oh my god, udah sukses sekarang. Nah kayak gitu-gitu. Cuma mereka nggak mungkin buat ngomong langsung ke kamu, nggak mungkin kayak memuji kamu, sedangkan mereka dulu pernah ninggalin kamu. Gitu sih yang aku lihat. Pesonamu di mata seseorang, ada orang yang bilang kalau kamu tuh hot. Hot, why are you so hot? Ya nggak ngerti hotnya tuh dari mana, dari cara kamu berpakaian. Hot itu, atau ya katakanlah misalnya kamu seksi gitu ya, seksi itu nggak harus yang pakaian terbuka ya, bisa jadi kayak kamu pakaian ketutup pun kalau emang kelihatannya hot dan seksi ya seksi aja walaupun pakaian kamu tertutup gitu ya. Jadi banyak orang yang bilang kalau kamu tuh hot ya. Nggak tahu sih maksudnya apa, tapi kamu hot ya. Yang bilang ini ada sih kayak pasangan-pasangan kamu ya, jadi kayak mereka lihat fisiknya kamu tuh ya memang hot ya, pasangan-pasangan yang bisa ngelihat sisi dalamnya kamu gitu ya. Sisi dalam itu yang benar-benar ya tubuh kamu, dalamnya tubuh kamu. Nah itu kayak orang-orang yang tahu dalamnya tubuh kamu, kayak pasangan-pasangan kamu tuh bilang kamu tuh hot seperti itu ya. Agak konten 17 tahun ke atas nih ya. Nah pesonamu itu ada juga nih kayak orang-orang yang terpesona sama kamu ini kayaknya orang-orang yang toksik deh, toksik atau negatif. Nggak tahu alasannya apa mereka bilang terpesona, tapi entah gimana yang kebaca sama aku nih kayak orang-orang yang toksik ya. Bisa juga toksiknya ini misalnya kamu sama dia pernah punya dalam hubungan yang toksik. Nah ini kan susah nih buat ngelepasin kamu. Nah itu mereka ngerasa kamu tuh punya pesonanya sendiri gitu, punya pesona tersendiri. Nah itu mungkin alasan kenapa mereka nggak bisa ninggalin kamu juga, nggak bisa ngelepasin kamu, padahal hubungannya tuh udah toksik banget. Nggak tahu nih alasan-alasannya apa, tapi yang aku baca di sini nih kali ini adalah orang-orang yang lihat kamu punya pesona ini memang orang-orang yang toksik atau pernah punya hubungan yang toksik sama kamu. Dan karena kamu punya pesona, orang-orang ini juga kayak pengen, kayak suka aja gitu godain kamu, flirtingin kamu ya. Nah ini sama sih ya, kamu ini mungkin ya tipe-tipe orang yang memang nggak putus asa, terus kan suka berjuang ya ngedapetin sesuatu. Atau misalnya orang bisa lihat kamu yang tipenya mandiri, apa-apa sendiri, tapi orang bisa lihat kayak perjuangan kamu dalam hidup atau cara kamu berjuang ya dalam hidup kamu tuh ya menurut orang tuh keren ya. Pesonamu di mata seseorang ya gara-gara kamu punya pesona itu, banyak orang-orang atau lawan jenis yang ada rasa kayak pengen deket sama kamu, terus kayak ada rasa pengen ngejagain kamu gitu loh, ngerti gak sih? Nggak tahu kenapa aku ngebacanya tuh kayak gitu, kenapa jadi aku yang tersipu malu sendiri ya. Nggak tahu orang-orang ini atau lawan jenis ini ya, karena ngeliat kamu mungkin ya ini nih mungkin kayak kamu cantik atau menarik, jadi kayak mereka kayak pengen deket dan kayak ada rasa pengen ngejagain kamu gitu, tapi nggak tahu statusnya apa. Tapi yang aku baca kayak gitu, jadi mereka kayak pengen ngejagain atau memprotek kamu, apalagi kalau kamu tuh tipe-tipe feminin yang mandiri ya, independen, alpha woman gitu kan ya, kayak alpha female, bener-bener yang kayak independen banget. Jadi mereka kayak pengen ngejagain kamu atau memprotek kamu gitu ya. Pesonamu, kamu punya pesona-pesona yang bikin orang lain ngerasa kalau kamu tuh memang penting buat mereka ya. Sebenarnya ya ada beberapa hal pasti sih yang bikin orang ngerasa kok ya memang kamu orangnya tuh ya penting buat mereka. Ada beberapa hal yang bikin kamu tuh penting, cuma di sini bukan itu poinnya. Yang aku mau omongin adalah yaitu banyak orang-orang yang memang karena kamu punya pesona tersendiri, jadi ya orang bisa bilang kalau kamu memang penting buat mereka.
pesona-pesona yang kamu miliki ini kebanyakan itu menarik orang-orang yang negatif dan toksik. Tuh, ada lagi malah kartunya nih. Iya. Tadi aku baca belum sedalam itu. Tadi aku baca yang terpesona sama kamu ini banyak orang-orang yang toksik dan negatif. Nah, ini kartunya lebih menjelaskan lagi di sini. Lebih meyakinkan lagi kalau memang orang-orang yang terpesona sama kamu ini kebanyakan orang yang negatif dan toksik. Nggak tahu nih, kenapa auranya kamu ya. Misalnya gini deh, kamu cantik, ya. Banyak kayak playboy ya, atau playgirl mungkin ya. Jadi pengen deketin kamu karena kamu cantik dan menarik, ya kan? Ya, kenapa orang itu toksik dan negatif? Ya karena mereka mungkin lihat cuma dari cantiknya kamu, dari fisiknya kamu, penampilan kamu. Kalau misalnya orangnya memang baik dan positif kan pasti nggak harus lihat dari penampilan aja, pasti kan dari inner beauty, dari hati, kebaikannya gimana gitu. Nah, orang-orang yang negatif ini toxic mungkin kayak player gitu ya, mungkin lihat kamu tuh dari cantiknya kamu aja, dari penampilan kamu aja. Makanya orang-orang kayak gitu tuh kayak gampang banget ketarik sama kamu gitu, mereka tertarik juga sama kamu. Walaupun ya ada orang-orang yang melihat dari kebaikan kamu juga, tapi yang pertama itu sih dari penampilan luar ya. Dan orang ngelihat kayak kamu tuh apa ya, punya karisma deh kayaknya. Karisma detailnya sih kayak aku nggak menjelaskan ke situ sih. Cuma memang aku bisa bilang kayak kamu punya karisma aja. Menurut mereka ibarat kayak kayak ratu atau raja gitu ya. Jadi orang lihat kamu tuh kayak wow gitu, punya karisma tersendiri. Entah kamu lagi jalan, lagi ngomong, lagi bicara apa gitu ya, pokoknya kamu punya karisma aja ya. Orang bisa lihat dari situ. Kamu bisa menerima perbedaan katanya nih ya, pesonanya kamu itu kamu bisa menerima perbedaan, gak milih-milih kali ya, gak milih-milih mungkin dalam berteman, bersahabat, atau dalam mencari pasangan ya. Ya mungkin kamu tipe-tipe orang yang bisa menerima perbedaan, menerima orang apa adanya gitu ya, gak mengkotak-kotakan ya, kayak gitu ya. Nah, di sini dalam kamu mengejar cita-cita atau keinginan kamu ya, atau mengejar goals kamu, banyak orang yang terpesona. Ya, mungkin kamu tipe orang yang apa ya istilahnya, ambisius kali ya. Mungkin kita bisa bilang gitu, kamu orang yang ambisius dalam mengejar apa yang kamu inginkan. Gak semua orang kan ya kayak terus-terusan berusaha, ada yang kayak tiba-tiba di tengah jalan putus asa. Kalau kamu enggak, nih orang bisa lihat gimana giginya kamu dalam mendapatkan hal-hal yang kamu impikan, mengejar impian-impian dan cita-cita kamu ya. Banyak orang yang ini ya kayak jadi apa sih, orang-orang yang deket kamu atau kenal kamu tuh banyak banget yang jadi ikut beruntung gitu. Ikut beruntung tuh contohnya gimana ya? Ya pokoknya ketika mereka deket atau kenal sama kamu, mereka jadi ketularan gitu loh, kayak ketularan beruntungnya juga, tapi dari kamu gitu. Misalnya kamu dibawain makanan deh, ini contoh simpel lah ya. Misalnya kamu dibawain makanan sama si A gitu ya, ke kantor. Nah, teman-teman kantor kamu ini ikutan beruntung dong, pasti dikasih makanan juga sama kamu. Nah, itu contohnya ya. Jadi banyak orang-orang yang ngerasa beruntung juga ketika deket dan kenal sama kamu, ya. Mungkin orang-orang juga bisa ngeliat ya, kamu ada hal-hal yang kayak kamu tuh beruntung deh. Dalam beberapa kamu beruntung, dan orang ya ini juga sih kayak ngeliatnya, ya kamu seseorang yang beruntung sebenarnya. Entah sih beruntungnya dalam hal apa, tapi orang bisa lihat kamu ada sisi beruntungnya gitu loh dalam hidup. Kesabaran kamu juga bikin orang ini terpesona di sini. Kesabaran kamu, cara kamu berkomunikasi juga,
ada juga orang-orang yang ngerasa punya orang-orang yang ngerasa kamu punya pesona ini orang-orang yang malah memang komunikasinya nggak lancar sama kamu, komunikasinya nggak baik. Misalnya katakanlah dia teman kamu ya, teman sekolah kamu, teman sekolah, sedangkan ya sekarang mungkin kalian udah umur berapa. Nah, orang-orang yang ngeliat kamu punya pesona ini orang-orang yang memang udah nggak komunikasi sama kamu. Jadi bukan orang-orang yang bener-bener deket sama kamu, ya mungkin teman sekolah kamu yang dulu atau apa, kan udah nggak komunikasi. Nah, malah mereka yang yang kayak ngerasa gitu loh, kalau kamu tuh sekarang tuh bener-bener punya pesona sendiri gitu. Dan ada sisi kamu yang ini ya, kayak leader. Ketika kamu memimpin sesuatu ya, ngatur-ngatur atau manage sesuatu, itu bikin orang kayak keren sih menurut orang. Ya, nggak harus kamu leader atau pemimpin ya, tapi kamu ada jiwa-jiwa leadernya. Di saat kamu ngatur, kamu manage sesuatu, nah itu bikin orang keren juga menurut mereka kamu tuh ya. Kayaknya itu aja deh. Kayaknya itu aja ya. Dan nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, tadi ini udah aku shuffle ya. Ini ada pesan semesta buat kamu. Kira-kira apa ya? Pesan semesta untuk kamu. Mungkin kamu saat ini lagi mengalami beberapa hambatan ya. Hambatan atau halangan. Ya, mungkin semesta mau bilang kalau ya jalani aja, ikutin aja arusnya. Mengalir aja, mungkin nggak perlu takut. Ya, karena semesta bisa lihat dari beberapa hambatan ini, ya kamu bisa lihat sendiri kan, kalau hambatan-hambatan ini nih lama-lama bisa kamu lewati sendiri gitu. Jadi misalnya ada 10 hambatan, ketika kamu jalanin ya, ketika kamu hadapi aja, ternyata ya tinggal tersisa 5 hambatan lagi. Jadi kamu bisa lihat kalau hambatan-hambatan itu sebenarnya juga udah bisa kamu lewati gitu. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan hambatan, jalanin aja katanya gitu, hadapi aja ya. Pesan semesta kali ini adalah apa nih, menyangkut dengan masa lalu ya kayaknya ya. Jadi gini, mungkin ya kamu disuruh close book, tutupi aja atau akhiri aja hal-hal yang berhubungan masa lalu yang memang itu udah nggak membawa kebaikan buat kamu. Misalnya gini, sesuatu yang berhubungan sama masa lalu ya, kamu tahu banget mantan kamu itu toxic, tapi misalnya kamu masih berharap atau mikirin dia gitu. Nah, semesta nih mau bilang kalau memang itu nggak baik ya, sesuatu itu nggak baik dari masa lalu kamu, lebih baik kamu akhiri aja atau close book aja, atau tutup aja cerita dan kisahnya tentang dia gitu kali ya. Kayaknya segitu yang aku tangkep ya, tapi ya pelan-pelan aja gitu. Kalau misalnya sekarang belum siap banget nih buat mengakhiri atau menutup semuanya, katanya pelan-pelan aja. Tapi kalau menurut kamu itu nggak baik, mendingan udah close book aja, katanya gitu ya. Apa nih? Mungkin menyangkut beban kamu kali ya. Mungkin kalian lagi ada masalah atau beban saat ini. Ya udah, kalau kamu ngerasa beban kamu berat banget sekarang, ya udah jangan dipikirin terus atau jangan ngerasa terbebani banget gitu ya. Mungkin ada masalah 1 atau 2, ya udah kalau kamu tahu itu beban, lepaskan aja beban yang kamu rasain sekarang gitu. Dan jangan terlalu ngerasain terbebani banget. Ya susah sih ya, masa beban nggak ngerasa terbebani, itu kan susah kan. Jadi mungkin gitu, misalnya kamu punya masalah nih 5 masalah, ya udah selesain dulu 2 masalah, fokus ke situ, nah baru kamu lepasin beban itu gitu ya, baru kamu pikirin 3 masalah lainnya, itu sih katanya ya. Atau mungkin bisa juga gini, kamu disuruh lepaskan atau akhiri atau selesaikan kali ya hubungan sama orang-orang yang memang orang itu membawa beban buat hidupnya kamu. Bisa jadi gitu juga sih pesannya ya. Oke, pesan yang terakhir adalah
Biarkan semuanya mengalir aja, kayaknya gitu deh. Iya, biarkan semua mengalir aja. Kalau memang itu nanti bakal dipertemukan sama kamu ya, kalau memang itu takdirnya ya tunggu aja, itu bakal dipertemukan kok. Tapi kalau memang bukan ya udah ikhlaskan aja, akhiri aja, katanya gitu sih. Dan mungkin lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pilih keputusan yang memang baik buat kamu. Jangan cuma keputusan karena keinginan semata aja gitu, karena hal-hal yang apalah gitu. Pokoknya disuruh ambil keputusan dari pilihan-pilihan yang sebenarnya itu baik buat kamu ya. Tapi dalam mengambil keputusan itu memang harus bijak sih dalam memilih ya, kurang lebih gitu deh. Oke, kayaknya itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.